hidup sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, jika kita lihat daftar agenda atau prioritas Anda hari ini, siapa yang ada di urutan pertama? Pasti pekerjaan, bisnis, atau keluarga. Lalu di mana nama Anda sendiri? Sadar atau tidak, kita sering menaruh diri kita di urutan paling akhir dengan alasan klasik. Nanti saja. Narasumber kita hari ini adalah gambaran dari kesuksesan itu. Sangat produktif, selalu terlihat tangguh, dan selalu bisa diandalkan oleh semua orang. Tapi di satu titik, tubuhnya memaksa untuk meminta jeda. Bukan dengan keluhan biasa, tapi dengan sebuah serangan yang membuatnya berhenti total. Kadang yang membuat kita jatuh sakit bukanlah beban kerjaan, tapi keyakinan bahwa kita harus selalu kuat. Kita menunda istirahat, mengabaikan cek kesehatan, hanya bermodalkan satu ilusi. Saya masih bisa. Saya bisa kok. Mungkin yang perlu diubah hari ini bukan sekedar pola makan, tapi mengubah urutan prioritas Anda. Jangan pernah menjadi opsi terakhir di dalam kehidupan Anda sendiri. Mari mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan, Coki Sitohang. Apa yang disampaikan oleh Bang Boy Noya barusan adalah pesan mendalam bagi kita sekalian dan sekaligus juga cita-cita. Harus hidup sehat sampai akhir hayat. Karena kita nggak pernah tahu kapan terakhirnya kita menetap di bumi, kemudian tarikan nafas itu terakhir. Tanggung jawab kita mengelola kesehatan. Caranya bagaimana? Salah satunya dengan rutin menonton Go Healthy. Ada 2 orang praktisi kesehatan siap jadi teman diskusi saya, Bang Paidon, Mas Yohanes, dan seorang ibu lansia yang tetap usia sekarang ini banyak orang katanya pesimis kalau udah masuk usia 65 tahun. Tidak dengan beliau. Nanti beliau akan berbagi bagaimana hidupnya tetap berkualitas. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan, ada satu info sehat yang sudah kami rangkum dan siapkan untuk Anda. Siapa yang di sini masih suka kurang tidur? Dan masih cuek aja? Mumpung masih muda, udah kebiasaan, emang begini pola hidupnya. Hati-hati pemirsa. Info sehat berikut ini adalah sering kurang tidur mempercepat kerusakan pembuluh darah. Mas Yo. Jadi pemirsa perlu pahami bahwa tidur ini memegang peranan penting dalam pola hidup sehat. Jadi pola hidup sehat yang pertama adalah tidur yang cukup dan berkualitas, pola makan sehat, olahraga teratur, dan manajemen stres. Karena ketika seseorang itu kurang tidur, ini akan menyebabkan dampak buruk pada kesehatan. Nah, kurang tidur ini akan menyebabkan peningkatan dari produksi hormon kortisol dan adrenalin. Di mana kedua hormon ini akan berdampak buruk pada pembuluh darah. Pembuluh darah akan menurun produksi nitrik oksidnya, kemudian akan lebih kaku dan mempermudah terjadinya sumbatan. Jadi dampaknya adalah kurang tidur bisa meningkatkan tensi, kolesterol, gula darah, dan juga meningkatkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Dari sekarang pemirsa, ayo kendalikan tidur Anda. Tidur yang cukup dan berkualitas, selain itu pola hidup sehat yang lainnya tetap Anda lakukan sehingga dapat menghindari terjadinya komplikasi. Kalau Ibu Vanda, tidurnya cukup nggak belakangan ini? Harusnya cukup. Masa? Makanya harusnya cukup. Saya biasanya kalau mendengar pernyataan orang ya, Bang, Mas, kalau di belakangnya ada tawa kecil, itu berarti keraguan. Habis dia ngomongnya belum apa udah mulai tidur, ya udah. Jadi apa Ibu kesibukannya hari-hari ini setelah memutuskan pensiun dari dunia usaha?
Balik lagi melukis. Oh, Ngelukis dulu suka pameran, tapi sekarang udah berhenti jadi ngelukis lah. lukis ya, lukis. Artinya keluarganya semua udah mandiri ya, anak-anak. Alhamdulillah udah bekerja, sudah nikah, 3 anak sudah mandiri semua. Sudah? Alhamdulillah. Bolehlah disapa dulu, silakan. Paling untuk cucu-cucu saya ada 4, Amani, Rashad, Baim dan Maka. Sehat-sehat terus ya, semangat puasa. Hebat. Lagi belajar puasa. Lagi belajar puasa. Iya. Jadi pemirsa, kesehatan yang Ibu Vanda terima dan kelola sampai hari ini, salah satu poin positifnya dari apa yang saya baca dan akan kita bahas adalah karena beliau sudah pakai teknologi laser. Benar Ibu? Sudah. Kenapa Ibu memutuskan pakai teknologi laser? Pemirsa pengen tahu. Mungkin karena cucu-cucu ya sudah mulai gede, neneknya mau ikut nemenin kayak ke Dufan gitu, masih bisa ikut lari, masih bisa nemenin cucu, masih bisa gendong, main kuda-kudaan di Maksudnya belakang. Ibu masih pengen punya stamina. Masih ada stamina. Harus sehat Iya. supaya bisa nemenin, dampingin cucunya tamasya, rekreasi, Iya. ke lesnya gitu. Iya, niatnya sih gitu. Makanya Niatnya pakai gitu. laser. Iya, sudah setahun ini. Hebat Ibu. Ya, Dari kan kita mana harus tahu? jaga. Dari mana tahu teknologi laser? Nonton di TV, kayaknya bagus nih, mau coba beli. Akhirnya nyoba beli, pakai, terus pas memang harus ada operasi di leher. Memang ada something wrong lah di leher saya, jadi dioperasi dokter, harus pakai. Terus waktu habis operasi, itu saya rupanya ketakutan karena nggak pernah operasi. Ada herpes zoster di jari, Kena herpes ya? kena. Itu kan lama penyembuhan. Tapi kalau waktu pakai lasernya itu bisa bergerak lagi pakai. Jadi on instant, jadi directly. pada saat kejadian herpes itu memang kan terjadi peradangan ya Bu ya, peradangan di daerah situ. Iya. Cuman One finger ya, pada Iya, one finger. pada saat Ibu menggunakan teknologi laser, ini lasernya juga akan membantu menurunkan peradangan tersebut Bu. Langsung bisa Makanya bergerak. ketika itu bengkaknya sudah mulai berkurang dengan menggunakan teknologi helps. laser dan bisa bergerak karena peradangannya sudah tidak terjadi di situ. Ya. Cuman now karena udah setahun, Ya. udahlah 90% sembuh udah. Hebat. Hebat. Apalagi manfaat yang dirasakan penggunaan laser ini? Di jurnal check up saya juga kayaknya ini agak turun ya, kolesterol saya Kolesterol, Tadinya berapa? dari 200 lebih kalau nggak 200 salah. plus. Terus turun sampai 200 kalau nggak salah. Terus gula darah saya itu sekarang di bawah 100 malah. Gula puasa. Iya, Ya, sebelumnya kayaknya bit higher ya. Oh, bit higher. lupa tapi ingat benar bahwa itu turun ya. Iya turun, ada penurunan. Itu Pernah ada sih. masalah tensi nggak sebelumnya Ibu? Oh iya banget. Waktu kerja tahu? ya. Boleh tahu, dulu tensinya paling tinggi berapa? 200. Ah, Bener, itu juga alhamdulillah nggak sampai sakit, nggak sampai apa-apa ya. Tapi sekarang 135 terus ke 90 ke 85. Now. 85 bawahnya, 135 per 85. Ya, tapi sama dokter sempat disuruh tetap turun berat badan. Dari segala manfaat yang diterima ini Ibu, dan dirasakan di tubuh baik sejak penggunaan laser, mana yang paling berkesan buat Ibu? Tensi saya ya, karena turunnya tuh susah udah. Biarpun udah jalan pagi, kan saya jalan pagi udah 4 tahun ini. Iya. Sekitar 4 kilo ke 5 kilo udah every single day, udah jalan rutin. kaki tapi tensi belum terlalu turun. Tapi begitu pakai laser Ya ada. tensinya turun. Ini yang paling membuat beliau terkagum ini. Ya, tadi Bu Vanda sudah cerita rutin jalan kaki tensinya belum turun ya. Mungkin ada sedikit perubahan tapi tidak signifikan. Tapi begitu jalan kaki dikombinasi dengan teknologi laser, tensinya kembali terkontrol. Nah, jadi begini, teknologi laser itu yang kita maksud adalah teknologi yang diproduksi oleh perangkat yang dipakai di pergelangan tangan. Nah, teknologi ini memproduksi sinar laser dan sinar laser ini tembus masuk ke arteri di dalam tubuh kita. Ada 2 arteri, arteri radialis dan arteri ulnaris. Ya. Nah, di dalam arteri ini teknologi laser merangsang produksi oksida nitrit. Molekul itu diproduksi di dalam dinding dalam pembuluh darah. Nah, oksida nitrit yang diproduksi di pergelangan tangan ini beredar di seluruh tubuh.
apa yang terjadi ketika orang mengalami penuaan, produksi oksida nitrit turun. Nah, ketika dibantu dengan penggunaan teknologi laser, produksi oksida nitrit kembali naik dan bisa membantu kesehatan kita. Nah, oksida nitrit juga berkurang karena ada masalah aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah, pemirsa. Dan itu adalah hal yang mungkin terjadi secara alamiah pada orang-orang yang tidak terlalu memperhatikan kesehatan. Nah, dengan bantuan teknologi laser dan ketika produksi oksida nitrit terjadi, ketika teknologi laser bekerja, gumpalan ini diurai. Anda bisa lihat darah yang membawa gula bisa menghantar gula ke dalam sel otot, ke dalam sel liver, untuk di mana di dalam sel tersebut gula diubah menjadi energi. Oksida nitrit yang tadi diproduksi di pergelangan tangan, itu juga ikut dihantar ke dalam sel. Nah, di dalam sel si oksida nitrit ini nanti membakar gula di dalam organel kecil namanya mitokondria. Jadi inilah yang terjadi ketika gula diantar ke sel, di dalam sel gulanya dibakar dengan bantuan oksida nitrit sehingga energi berlimpah ya, menjadi lebih segar, kemudian di saat yang bersamaan mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Ketika pembuluh darah sudah terbuka, aliran darah sudah lancar, ingat untuk mencukupi nutrisi untuk pemeliharaan, mencegah kerusakan tubuh dan membantu proses perbaikan. Kita bisa memperolehnya lewat suplementasi multivitamin, multimineral, antioksidan. Ayo pemirsa, Tuhan Yang Maha Kuasa sudah memberikan kita tubuh yang sehat yang harus kita jaga. Ayo kita jaga dengan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser serta gunakan suplementasi vitamin, mineral, antioksidan. Kapan? Sekarang juga. Nah, pemirsa, teknologi laser yang Ibu Vanda sudah gunakan ini adalah alat kesehatan portable yang digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri. Ini merupakan perpaduan antara kedokteran barat dan kedokteran timur. Ketika Anda menggunakan teknologi laser di pergelangan tangan sebelah kiri, ini akan menstimulasi juga titik akupuntur, di mana fungsi dari titik akupuntur ini adalah untuk kesehatan jantung, sekitar jantung, dan paru-paru. Selain itu, Anda juga wajib menggunakan bersamaan dengan yang di hidung atau intranasal. Ketika menggunakan intranasal yang di hidung ini, pembuluh darah yang ada di area kepala dibantu dilebarkan dan dilancarkan, sehingga akan berfungsi untuk mencegah terjadinya demensia atau kepikunan, membantu pemulihan sakit kepala, migrain, vertigo, sinusitis, dapat mencegah terjadinya stroke dan membantu pemulihan pasca stroke. Kemudian tadi Bang Paidon sudah menjelaskan bahwa penuaan ini dimulai dari usia 20 tahun. Ketika terjadi penuaan ini akan terjadi kerusakan pembuluh darah, gangguan fungsi paru, jantung, ginjal, dan organ-organ di dalam tubuh. Tetapi masalahnya penuaan ini akan diperparah oleh radikal bebas, di mana radikal bebas bisa didapatkan dari polusi udara, dari asap kendaraan, asap rokok, paparan sinar UV, mikroplastik, makanan yang tidak sehat. Ini akan mempercepat terjadinya penuaan pada organ di dalam tubuh Anda dan akan berdampak terjadinya penyakit kronis, bisa tensi tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, bahkan hingga kanker. Oleh karena itu, untuk mencegah dampak buruk dari radikal bebas, butuh lawannya, yaitu dengan antioksidan. Antioksidan ini banyak macamnya pemirsa, mulai dari astaxanthin, kemudian resveratrol, inositol, alpha-lipoic acid, kolin bitatrat, dan ini dibutuhkan oleh Anda untuk mencegah terjadinya dampak radikal bebas. Jadi jangan tunggu nanti-nanti, kini saatnya Anda take action untuk menggunakan teknologi laser dan konsumsi suplementasi antioksidan. Kita padu-padankan pemirsa, ada AccuLaser yang sudah dipakai sama Ibu Vanda. Ini adalah cara dari luar untuk bisa memagari kesehatan kita. Kemudian ada suplementasi namanya Evolive AS10. Konsumsi 2 tablet setiap hari. Ini adalah upaya dari dalam. Sehingga yang luar ada, dalam ada, kombinasi yang tepat ini adalah untuk Anda dan keluarga. Untuk kita bersama. Jangan hanya sehat sendirian di rumah. Kita biasakan orang-orang juga ikut kebiasaan baik kita. Dan mereka mau mengikuti kita dengan prinsip ingarso sung tulodo. Menjadi contoh dan teladan dari depan. Tujuannya adalah meningkatkan kesehatan. Sehingga Anda terhindar dari komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Pakai AccuLaser, konsumsi Evolive AS10. Pesannya di Gogomall lewat nomor yang muncul di layar kaca. Sekarang juga telepon aja. Atau Anda mau jalan-jalan ke Alam Sutra,
Kota Tangerang, mampir di cafe showroom Gogomall yang ada di sana. Ketika Anda berkomitmen untuk mau meningkatkan kesehatan Anda, pesan AccuLaser, pesan Evolife AS10, ada program pendampingan eksklusif bagi Anda lewat kehadiran Customer Relation Gogomall. Segera ya pemirsa, gunakan AccuLaser dan konsumsi suplemen Evolife AS10 untuk solusi sehat luar dan dalam Anda. Atasi masalah kesehatanmu, cegah komplikasinya. Sekarang juga. Rian, gimana kerjaanmu? Lancar Bu, Ibu jaga kesehatan ya. Naik motor hati-hati ya nak. Iya Bu. Ayo, berikan hadiah terbaik teknologi laser untuk orang yang Anda cintai sekarang juga. Ibu kangen, besok jadi pulang kan? Jadi dong Bu, Rian punya kado spesial untuk Ibu. Ibu! Hei, Rian. Nah ini hadiahnya. Waduh, ini yang dicari. Dapat kado spesial dari anakku. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Banyak yang nanyain ke kami bagaimana caranya bisa ngejaga kesehatan pembuluh darah. Karena kan nggak kelihatan ya, dan kecil lagi di dalam. Panjangnya juga bisa ratusan ribu kilometer. Gitu. Nah, di Solusi Sehat kali ini, Bang Paidon akan menjelaskan betapa pentingnya antioksidan bagi pembuluh darah Anda. Silakan Bang. Ya, Bang Coki dan pemirsa di rumah sekalian, sebelum kita membahas antioksidan, ada baiknya saya jelaskan dulu pada Anda sedikit tentang struktur anatomi dari pembuluh darah. Bagian dari dalam pembuluh darah atau dinding dalam pembuluh darah ini namanya endotel. Nah, endotel ini bekerja membantu membuka pembuluh darah, melenturkan dan menyempitkan sesuai dengan kepentingan. Ketika orang hendak berolahraga, maka tubuh dipaksa untuk membuka pembuluh darah. Ketika orang mengalami dingin, dia akan mengkerut. Ya, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, masalah terjadi ketika tubuh mengalami oksidasi, baik dari luar maupun dari dalam. Dari luar misalnya karena polusi, kendaraan bermotor, kemudian pabrik, kemudian asap rokok baik aktif maupun pasif. Kemudian juga kalau dari dalam adalah stres oksidatif. Ketika orang stres, tubuh berusaha memproduksi gula lebih banyak untuk kebutuhan otak, dan proses pengubahan otot atau protein dan lemak menjadi gula itu namanya beta oksidasi, terjadi oksidasi. Nah, oksidasi yang berlebihan ini nanti memicu masalah baru dalam tubuh kita. Pertama, dia merusak dinding pembuluh darahnya secara langsung. Kedua, dia merusak sel-sel di dalam darah, termasuk misalnya sel kolesterol. Kolesterol tidak pernah berbahaya, pemirsa, tapi kolesterol yang kena oksidasi menyebabkan terjadinya kerusakan kolesterol yang mengikis dinding dalam pembuluh darah. Apalagi kalau misalnya terjadinya bersamaan dengan kadar gula darah yang tinggi. Proses penyumbatan pembuluh darah bisa terjadi, dan kalau sudah terjadi di otak, stroke, di jantung menyebabkan serangan jantung, di ginjal bisa bikin gagal ginjal, dan pada laki-laki menyebabkan masalah disfungsi ereksi. Itu sebabnya untuk mencegah dampak kerusakan dari stres oksidatif, kita membutuhkan antioksidan tambahan. Nah, pemirsa, ada baiknya kita mengkonsumsi antioksidan berupa satu kesatuan yang utuh, berupa multivitamin, multimineral, dan fitonutrien yang kaya akan antioksidan untuk membantu kesehatan tubuh kita, dan demikian kita bisa terproteksi dari masalah potensi kerusakan, dan tubuh kita punya peluang untuk memperbaiki dirinya terhadap kerusakan sel. Ayo kita konsumsi antioksidan, vitamin, mineral sekarang juga. Bang Paidon, terima kasih informasinya. Jadi kita perlu konsumsi antioksidan, tetapi bahkan
bukan hanya dari satu sumber, begitu ya Mas Yo? Benar sekali, kita membutuhkan antioksidan 10 nih. Kemudian ditambah lagi multivitamin dan multimineral. Karena apa? Setiap antioksidan itu punya fungsinya masing-masing. Untuk sel otak, untuk sel jantung, untuk saraf gitu ya. Nah, oleh karena itu dibutuhkan 10 antioksidan. Dan pada dasarnya radikal bebas yang tadi dijelaskan itu kan sumbernya banyak. Dan radikal bebas serta antioksidan ini sistemnya 1 lawan 1. Oleh karena itu kita butuh 10 antioksidan. Selain itu dibutuhkan multivitamin dan multimineral. Nah, antioksidan seperti apa yang dibutuhkan? Ini ada gambarannya pemirsa. Ada astaxanthin, itu rajanya antioksidan. Kemudian ada inositol, ada ekstrak citrus, ekstrak pine bark, kemudian dari ekstrak marigold, lycopene, choline bitartrat, resveratrol dan alpha-lipoic acid. Nah, ini antioksidan ini yang dibutuhkan tubuh kita untuk mencegah dampak radikal bebas. Kemudian kita juga kalau bisa menggunakan suplementasi yang punya teknologi biorelease namanya. Jadi daya larutnya itu bisa sampai 95%. Kemudian juga ada standar. Standarnya harus ya memenuhi standar internasional. Kemudian tentu bahannya aman dan alami. Nah, ini butuh sertifikasi di mana kita tidak punya kemampuan ya untuk menilai satu sertifikasi benar apa tidak. Tapi yang pasti dengan bantuan Badan POM kita bisa dapat suplementasi yang sudah dijamin. Nah, kemudian kita juga butuh sertifikasi tambahan tentunya dari luar negeri ya, yaitu sertifikasi bebas bahan kimia. Jadi dengan adanya kelengkapan tadi, maka kita bisa mendapatkan jaminan bahwa apa yang kita konsumsi sesuai dengan apa yang kita bayarkan dan apa yang kita inginkan kita dapatkan. Demikian Bang Coki. Ibu minum suplemen juga? Enggak. Ini baru kebuka? Iya, baru. Ibu pakai laser nih sekarang? Iya. Biasa ibu pakai laser dalam keadaan apa? Apakah sedang santai? Apakah berkegiatan? Ribet nggak pakainya? Habis sholat subuh, bangun tidur pakai 1 hour. Karena udah setahun, ya 1 hour. Terus sebelum tidur malam, 1 jam juga. Bagus. Tapi kalau pagi itu ada, ya kesukaan ibu-ibu suka ngobrol di telepon kelamaan. Akhirnya nggak sempet ini saya sambil jalan pagi saya pakai. Bagus. Ya udah. Berarti nggak menyita waktu dong? Tetap 1 jam. Nggak menyita waktu di luar itu kan? Ribet nggak pakai laser Bu demi kesehatan? Nggak ada rasa apa-apa. Nggak rasa apa-apa. Nggak, you don't feel anything. Harus pakai laser tuh dari sekarang sebelum terjadi hal yang mengkhawatirkan ya Mas Yo? Jadi benar, walaupun tubuh kita terasa tidak ada masalah, tapi kan dari hasil pemeriksaan ketahuan tuh hasil yang tinggi apa. Dan sebelum terjadinya komplikasi, ya pakai teknologi laser sebagai bentuk pencegahan terjadinya komplikasi tersebut. Nah, lasernya itu digunakan rutin sehari 2 kali seperti Bu Vanda lakukan ya, pada pagi dan malam hari. Karena ketika malam hari ini akan menstimulasi hormon melatonin sehingga tidurnya akan lebih mudah dan lebih berkualitas. Dan pada pagi hari akan menstimulasi hormon serotonin. Ini akan menyebabkan energinya meningkat dan moodnya stabil. Kemudian tambahkan juga penggunaan NMES. NMES ini neuromuscular electrical stimulation yang digunakan pada otot. Ini akan memberikan stimulasi ke otot dan saraf sehingga otot bisa bergerak secara pasif. Oleh karena itu pemirsa di rumah, ayo gunakan teknologi laser nih sebagai upaya dari luar untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Tetapi perlu juga mengkonsumsi suplementasi yang lengkap, mengandung 10 antioksidan, multivitamin dan multimineral. Keduanya ini akan bekerja secara sinergis untuk dapat meningkatkan kesehatan tubuh kita, membantu mengendalikan faktor pemicu terjadinya komplikasi seperti tensi, kolesterol, gula darah, asam urat, dan menghindari terjadinya komplikasi. Ibu adalah seorang pengguna teknologi laser. Apa yang mau Ibu sampaikan kepada rekan-rekan Ibu sesama senior lansia supaya mereka juga bisa mengikuti pola baik yang sudah Ibu lakukan? Boleh Bu? Boleh ke kamera sini Ibu ajak mereka pakai laser rame-rame, silakan Ibu. Ya, nomor 1 ya seperti saya pakai laser, nggak ada rasa apa-apa, nggak sakit. 1 jam pagi dan malam itu it helps buat tenaga kita lebih sehat, lebih enak di badan. Olahraga juga nggak berat, jalan pagi ringan ya sambil ya zikir atau
denger musik whatever lah ya yang lebih ini. Terus ya kita bisa lebih lebih tenang karena bisa main sama cucu atau masih bisa kemana-mana. Jadi kita nggak hidup yang terbebani atau membebani keluarga. Intinya masih bisa mandiri. Keren itu Ibu, aja sih. bagus sekali. Terima kasih buat pesannya Bu, sangat membangkitkan semangat dan saya yakin pesan Ibu tadi juga didengar oleh anak-anak Ibu. Insya Allah. Yang segera akan mengikuti jejak ibunya menggunakan laser. Terima kasih Bu Vanda waktunya. Terima kasih. Mas Yo, Bang Paidon, terima kasih. Saya ingin merangkum jalan cerita dari apa yang kami obrolin setengah jam ini pemirsa. Pada poin penting yang Anda harus ingat dan segera laksanakan adalah mengombinasikan solusi sehat dari luar dan solusi sehat dari dalam. Dari luar, gunakan Aculaser untuk darah dan pembuluh darah. Dari dalam, konsumsi 2 tablet suplemen Evolife AS10 secara rutin. Inilah pilihan yang bijaksana untuk diri Anda dan keluarga Anda. Sebagaimana saya menjaga keluarga saya lewat 2 solusi sehat ini. Pemirsa juga bisa mengikuti apa yang baik yang sudah dicontohkan oleh orang-orang bijak di depan. Tujuannya apa? Supaya Anda terhindar dari komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana mendapatkannya? Aculaser maupun Evolife AS10. Anda tinggal hubungi Gogo Mall. Nomor yang muncul di layar kaca saat ini adalah nomor resmi. Aman untuk Anda. Anda juga bisa berkunjung ke Gogo Mall, datangi cafe showroomnya yang ada di Alam Sutra Kota Tangerang, dan Anda dapatkan produknya di sana, termasuk Anda menerima layanan khusus dari Gogo Mall, yaitu Customer Relation Assistant. Khusus 30 hari Anda akan didampingi oleh Customer Relation supaya program peningkatan kesehatan Anda bisa berjalan maksimal. Ayo pemirsa, atasi masalah kesehatan Anda segera, cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih sudah nonton Go Healthy. Sampai ketemu di episode mendatang. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.